merasa ya udahlah kalau memang purnawirawan sekarang nggak dianggap ya dengan kepemimpinan Pak Kapolri sekarang ya udah silakan itu laksanakan itu hak kamu. Sempat seorang purnawirawan Polri, siapapun dia, ya, saya anggap sudah tidak beradab. Maaf aja, saya nggak menghormati yang bersangkutan ini, karena manusia sudah nggak benar menurut saya. Jadi seperti penangkapan bukan teroris, ya kalau menurut cerita Mas Roy mirip dengan peristiwa penangkapan dan penembakan para jenderal-jenderal di. Ini sangat memalukan seorang purnawirawan kayak gini. Sama dengan melempar tai ke mukanya sendiri. Tentang masalah penangkapan seolah-olah bahwa ini situasi yang sangat gawat. Pak Kurseno, Komjen Pol Purnawirawan. Ada juga Pak Din Samsudin sudah mengirimkan jaminannya. Nanti kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh. Siapapun penjaminnya itu silahkan saja ya. Mau itu mantan purnawirawan kek, mau siapa kek. Ada 2 orang penyidik dari Reskrim 2 orang perwira pertama saya tanya, ya, saya ajak dialog, saya bilang pemeriksaan kesehatan tidak perlu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, cukup didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan di Polda Metro Jaya. Kenapa ini dipaksakan? Nah, kedua penyidik tadi memaksakan akan segera membahas, saya tahan. Loh, Anda sebagai seorang penyidik masih aktif, saya purnawirawan Polri, seorang perwira tinggi, mantan Wakapolri, tolong hormati sedikit. Saya minta tunggu waktu bagaimana keputusan di Reskrim setelah menerima surat dari penasihat hukum. Kalau Direktur Reskrim menyatakan A, ya kita ikuti A. Kalau menyatakan B, ya kita ikuti B. Apa susahnya? Tunggu sebentar. Kalau gitu Pak, silakan Bapak hubungi Dirkrim. Loh, kamu memerintah saya, ya tunggu aja. Kamu kan Pak punya hak untuk menentukan, mengambil sikap, menunggu keputusan pimpinan yang keputusan terakhirnya bagaimana. Jangan memaksakan diri seperti itu. Nah, setelah ini dipaksa-paksa ya, saya merasakan kecewa bahwa ternyata purnawirawan itu entah pangkatnya perwira tinggi, apalagi perwira menengah, apalagi di bawah itu bintara tama. Memang di kepolisian kemungkinan besar sudah tidak perlu dihormati lagi oleh para juniornya sekarang masih dinas aktif. Jadi saya katakan polisi kan diajari diskresi kepolisian. Kamu bisa memutus mana yang sesuai menurut nuranimu. Coba kamu bicara sama nurani. Dijawab, oh kami tidak menggunakan nurani Pak, kami menggunakan keputusan dari pimpinan kami bawa ini segera. Loh, karena saya nggak dianggap, saya juga merasa ya udahlah kalau memang purnawirawan sekarang nggak dianggap ya dengan kepemimpinan Pak Kapolri sekarang ya udah silakan itu laksanakan itu hak kamu seperti itu. Seorang purnawirawan Polri juga ngomong ada penggeledahan segala macam. Maaf aja, saya nggak menghormati yang bersangkutan ini, ya, karena manusia sudah nggak benar menurut saya. Saya nggak tahu isi kepalanya udah terisi dengan apa, saya juga nggak tahu. Saya terpaksa ngomong kayak gitu dulu, saya masih halus-halus gitu loh. Tapi saya anggap sudah offside. Ada lagi satu ngatur-ngatur pihak Polda lagi, bahwa kenapa tidak diperiksa di sini yang penyidik kamu atau penyidik. Jadi jangan salahkan kalau penyidik tidak menghormati Anda. Itu urusan penyidik. Mau dibawa ke rumah sakit, mau enggak, itu urusan penyidik. Kan ada penilaian tersendiri, kan gitu. Lah ini kondisi yang bersangkutan ini layak untuk diperiksa secara keseluruhan atau enggak? Atau periksa secara luar. Nanti daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dilakukanlah pemeriksaan secara komprehensif. Untuk sampai ada lagi gara-gara kayak gitu sampai apa? Untung nggak kena penyakit TBC itu, konferensi malam-malam jam 2 pagi itu. Teriak-teriak seolah-olah bahwa pihak penyidik itu tidak kooperatif, kayak perampok, kayak teroris lah. Kalau orang luar pengamat dan lain sebagainya, saya masih bisa maklumi lah, ya. Tapi kalau sempat seorang purnawirawan Polri, siapapun dia, ya, saya anggap sudah tidak beradab. Saya katakan demikian, seharusnya dia sebagai seorang purnawirawan bagaimanapun mengkritisi daripada junior-juniornya ini haruslah ke dalam. Tidak mempublikasikan keluar segala macam yang dikatakanlah preman, teroris, dan lain sebagainya, tidak masuk di akal. Sudah etika prosedur ditabrak dan sebagainya, teriak-teriak ke muka umum lagi. Ini sangat memalukan seorang purnawirawan kayak gini. Saya harus berani ngomong kayak gitu, ya. Apa tidak berkaca pada saat dia ngomong gitu sama dengan melempar tai ke mukanya sendiri. Lah gua siapa? Gua kan bekas dari
kepolisian sana, Purnawirawan, kenapa ngomong-ngomong keluar pada saat kau dulu bertugas itu udah benar atau tidak? Berkaca diri gitu loh. Saya terpaksa keras ngomong, kenapa saya sudah sakit hati, tersinggung, kenapa mengkritisi institusi Polri-nya. Bukan lagi kinerjanya. Bahkan yang paling menyedihkan tentang RUU pun dikupas-kupas sama dia. Apa haknya ngupas-ngupas yang sudah disahkan oleh DPR? Itu aja sebenarnya saya sudah sangat geli dan gimana sih manusia kayak gini. Bila penting gak usah pakai lagi purnawirawannya. Kenapa? Karena sudah betul-betul menjatuhkan harkat, martabat, marwah daripada kepolisian Republik Indonesia. Ini para purnawirawan sudah marah besar semua. Manusia ini kok begini ya? Kok lupa kacang di kulitnya? Saat dia jadi polisi, jadi jenderal gara-gara lahir dari polisi. Kok sekarang kok justru menjelek-jelekkan Polri, kinerja Polri gak benar. Emang kalau pada saat kamu sudah benar kamu? Nah, tolong berkaca lah. Ya, kita kan tahu semua gitu loh. Jadi jangan sok-sokan, sok suci, sok bersih, segala macam. Kalau memang betul-betul kau seorang purnawirawan yang benar, kritisilah ke dalam. Bila penting kita berantem di dalam. Saya ini dari PP Polri, kebetulan saya ini ketua kelompok ahli Polri. Kalau saat saya mengkritisi ke dalam, saya kritisi aja. Tapi kalau saya cuap-cuap keluar menjatuhkan junior-junior saya, sama dengan melempar tai ke muka saya sendiri. Kenapa? Ya, saya ini siapa? Kan gitu. Berarti kesalahan junior-junior saya, kesalahan saya. Saya kan seniornya. Berarti saya mengajarkan yang benar, harusnya berpikir begitu gitu loh. Jangan jatuh-jatuhin Polri ke depan umum. Kalau orang lain silakan saja, karena mereka tidak mengerti isi dalam daripada kepolisian ini, apalagi kinerjanya. Banyak kejanggalan di sini. Saat penangkapan saya di kediaman Mas Roy Suryo, ya pagi hari seperti penangkapan bukan teroris. Ya kalau menurut cerita Mas Roy mirip dengan peristiwa penangkapan dan penembakan para jenderal-jenderal yang menjadi pahlawan Republik kita, korban keganasan di 13 PKI waktu tahun 1965. Di mana penyidik masuk ya dengan mengetuk pintu alasan mengantar surat perintah, tapi setelah masuk Mas Roy memaksa masuk ya, memaksa untuk mengajak Mas Roy Suryo tanpa bisa mandi dulu, ganti baju, ganti celana, ganti sepatu, langsung disuruh ikut. Penyidik itu nggak bego. Kalau dia mau melakukan penggeledahan itu pasti sudah disiapkan surat izin penggeledahan dari pengadilan negeri. Itu udah pasti. Kecuali penggeledahan itu pada saat tertangkap tangan. Berbeda. Penangkapan juga begitu. Surat perintah penangkapan dan surat perintah membawa akan disiapkan sebelum melakukan langkah upaya paksa. Kecuali tertangkap tangan. Prinsipnya apa yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda sudah sesuai dengan etika prosedur yang termaktub di dalam KUHP, yang lama maupun yang baru. Ini biar dipahami oleh seluruh media. Jadi jangan diputar-putar balik, ya. Kalau pengamat-pengamat yang nggak ngerti, nggak usah banyak ngomong lah. Belajar dulu tuh hukum tuh, belajar dulu KUHP itu. Kalau hanya sekedar-sekedar baru kau baca, terus kau banyak komentar, mempleset-plesetkan apa yang dikatakan oleh pihak penyidik. Gak mungkin tuh penyidik tuh nggak cermat. Pasti dia akan cari celah-celah yang menutup sekecil-kecilnya kemungkinan ada celah bolong. Itu udah pasti. Demi pengamanan supaya pada saat diserahkan kepada JPU utuh. Kan kita tidak tahu siapa manusianya. Mau dibilang akan kami serahkan atau segala macam kah? Kami kooperatif akan datang. Itu kan menurut Anda. Tapi kan kita perlu untuk mendapatkan suatu sistem yang betul-betul pure, pengamanan pure pada saat utuh penyerahan itu ke JPU. Makanya dipublikasikanlah, diputar balik tentang masalah penangkapan seolah-olah bahwa ini situasi yang sangat gawat. Padahal saya kan penyidik nih, itu dilakukan oleh penyidik adalah menginformasikan bahwa Anda akan segera diserahkan. Makanya diambillah upaya pengamanan, diberikanlah surat perintah membawa, itu yang tidak mau ditandatangan itu. Apapun kata mereka, khususnya yang kontra, pasti membuat narasi-narasi yang menyudutkan kinerja Polri. Tetapi, saya ini mantan penyidik.
apa tugas dan tanggung jawab daripada penyidik sudah dilakukan sesuai dengan etika prosedur hukum. Kalau seandainya kamu selama ini tidak mengakui etika prosedur itu, kenapa tidak berani pra-peradilan? Harusnya kamu pra-peradilan kalau betul-betul mau ngomongin di ranah hukum, tunjukkan kepiawaianmu. Fakta bahwa setelah dilakukan arena penyidikan sampai penetapan tersangka sampai penyerahan tahap 2 tidak ada komentar. Kalau suara-suara di luar itu kan kicauan, katanya. Tapi kita harus berbicara dengan aspek hukum. Dan apa yang dilakukan penyidik sudah sesuai dengan etika prosedur hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada orang bilang, kena penangkap seenaknya, apalagi penawar Polri yang ngomong kayak gitu, berarti dia belajar dulu dia ke Argentina sana. Kalau hukum di Indonesia ada aturan mainnya. Berarti dulu atau sekolah polisi dia tuh sekolahnya bukan di Indonesia, bukan di Akpol dulu. Gitu kira-kira. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik itu sudah selesai. Dan tugas tanggung jawab sudah selesai. Nggak usah lagi dikutak-katik masalah penyidik Polri, sudahlah. Ini kan di area kejaksaan sekarang. Nah, soroti aja apa yang dilakukan oleh kejaksaan ini. Lah, apapun yang dilakukan oleh kejaksaan setelah dilimpahkan. Nah, berkas, tersangka, barang bukti kan sudah selesai nih. Penyerahan tahap 2. Ada berita acara penerimaan semuanya berkas tersebut dengan tersangkanya. Berarti tugas selesai. Secara tidak langsung. Berarti jaksa, JPU sudah mengakui bahwa memang betul peristiwa itu terjadi. Makanya ada penyerahan tahap 2. Kalau nggak dibalik-balikin terus itu. Nah sekarang tinggal kejaksaan. Nggak usah lagi cerita lagi masalah polisi. Gitu loh. Cerita sekarang yang perlu disoroti masyarakat dan media adalah bagaimana sekarang kinerja polisi, jaksa. Adakah intervensi-intervensi dari orang-orang tertentu, backbone tertentu, silakan dicermati. Walaupun saya sudah mengerti, sudah paham, tapi saya serahkan kepada masyarakat dan media untuk melihat situasi kondisi ini. Tegakkan hukum, jangan intervensi gara-gara sesuatu. Apapun Presiden Jokowi, ya, dia mantan Presiden Republik Indonesia. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, mohon maaf, tidak menutup kemungkinan, karena dia dianggap menjadi jurisprudensi. Suatu ketika presiden berikutnya akan diperlakukan seperti ini. Makanya waspadai ini. Jangan dianggap main-main. Pak Jokowi itu bukan pelaku tindak pidana korupsi, pelaku kejahatan. Nyatanya pada saat dia memerintah, tidak ada kok masalah apa-apa. Kenapa setelah dia turun? Banyak persoalan. Nah kalau sudah bisa presiden diperlakukan kayak gini, berikutnya gampang jurisprudensi. Yang dulu kan bisa salahkan presiden berikutnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti itu. Kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan, dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh untuk memberikan jaminan. Di antaranya ada Pak Sunarko, Majen TNI Purnawirawan, ada Pak Kruseno, Komjen Pol Purnawirawan, ada juga Pak Din Samsudin sudah mengirimkan jaminannya. Nanti kami tinggal mengkompilasi. Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy Suryo dan kepada penegak hukum bahwa Pak Roy Suryo Tiva itu akan kooperatif menjalani proses, jadi tidak perlulah dilakukan penahanan. Bahwa penangguhan dilakukan setelah ada penjamin-penjaminnya. Siapapun penjamin-penjaminnya itu silahkan saja ya. Mau itu mantan purnawirawan kek, mau siapa kek, ya menurut hemat daripada kejaksaan layak untuk dipercaya. Dengan kriteria tidak melarikan diri, kooperatif, satu yang sering saya sampaikan kepada seluruh media sebelum terjadi, tidak mengulangi perbuatannya. Sekali lagi, tidak mengulangi perbuatannya. Itu kan disampaikan oleh kejaksaan itu. Sebelum kejaksaan ngomong, saya sudah ngomong. Karena itu salah satu syarat subjektif yang harus dipatuhi oleh tersangka. Yang sekarang sudah masuk ke JPU, sudah status jadi terdakwa. Nah ini dilakukan yang kedua. Yang saya masih ingat bahwa JPU mempersiapkan dakwaannya. Ini ditagih sama media ini, sama masyarakat. Yang cuma ngomong-ngomong itu atau nggak jelas nanti. Yang ketiga, mempersiapkan segera untuk agenda persidangan. Kan begitu?
Berarti kalau secara nuansa hukum, secara konstitusional, berarti memang statusnya memang betul diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Kenapa? Karena sudah menyebutkan mempersiapkan dakwaan. Berarti siap untuk memasuki arena persidangan. Nanti di sana ajang pembuktian, silakan. Pada saat nanti jaksa JPU menyampaikan dakwaannya, silakan lakukan eksepsimu. Tapi seketika hakim mengatakan bahwa masuk kepada materi pokok perkara, berarti masuk agenda pembuktian. Oh, silakan saja dari satu dengan yang satu mempersiapkan ajang pembuktian. Saksi ahli, saksi adecar, bukti-bukti tambahan yang lain, dan lain sebagainya. Saya tidak pada posisi manapun, silakan adukan argumentasi di situ. Biar hakim nanti yang menentukan layak atau tidak divonis atau frisfak. Kan pernah saya katakan kan, saya pada posisi ajukan aja ke persidangan supaya jelas. Nah ini sekarang kita lihat aja runtutannya nih. Jadi nggak usah lagi dicampuri orang-orang yang tidak berkepentingan. Apa yang disampaikan oleh JPU menurut hemat saya ya sah-sah saja. Kenapa? Karena itu kan sudah ranah kewenangannya JPU. Sekarang tugas dan tanggung jawab penyidik sudah selesai. Dalam artian apakah ini maju atau tidak, ya, harus mengacu kepada pasal 62. Kalau seandainya deadlock, gitu ya. Kalau deadlock harus ada gelar perkara antara penyidik dengan JPU disaksikan oleh ahli dan lain sebagainya untuk menentukan sikap lanjut atau tidak. Tentu ada pengawas daripada kepolisian dan pengawas daripada kejaksaan. Itu termaktub di pasal 62 KUHP. Itu tertuang. Kecuali kalau memang ini arenanya bermuara ke pengadilan dilanjutkan. Tapi kalau saya tangkap apa yang dikatakan oleh JPU, berarti dia sudah mempersiapkan dakwaan dan persiapan untuk ke meja pengadilan. Jadi nggak usah kita digoreng-goreng oleh orang. Kalau menurut saya itu hemat saya, apa yang dilakukan oleh JPU, menurut hemat saya ya sah-sah saja. Karena kan etika prosedurnya itu bahwa dia kan punya kewenangan, bahwa masalah menangguhkan atau tidak menangguhkan itu kan berdasarkan penilaian daripada JPU. Kalau seandainya terjadi miss ya salahnya kejaksaan. Karena sudah di arena bola liar ini kejaksaan loh sekarang nih. Makanya apapun yang dilakukan oleh kejaksaan, ya silakan saja berjalan, ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pada saat press release-nya. Pada saat press release sudah disampaikan, ada penjamin, kooperatif, tidak melarikan diri. Kemudian satu lagi dikatakan bahwa tidak mengulangi perbuatannya. Nah, saya nggak tahu pada saat dia mengatakan tidak akan melakukan perbuatan mengulangi perbuatannya, ada nggak surat pernyataan saya juga nggak ngerti. Syukur-syukur dibuat surat pernyataannya. Nanti tinggal kita lihat proses yang berjalan di lapangan setelah peristiwa ini ditangguhkan. Kemudian mempersiapkan dakwaan, kan gitu. Nah, kalau persiapkan dakwaan berarti masuk ke arena persidangan. Ini yang perlu kita kawal semuanya. Tapi apa yang dilakukan JPU nggak usah kita diadu domba orang juga. Menurut hemat saya ya sah-sah saja. Saya juga nggak a priori. Karena kan sudah beralih tugas ini. Nah kita lihat aja, kita kawal aja apa yang dilakukan JPU. Mudah-mudahan etika prosedur hukum yang berlaku sudah dilalui dan dilakukan oleh JPU. Kita lihat aja nanti agenda persidangan. Nah, saya nggak mau terpengaruh dengan kiri kanan. Saya hanya mau bermain dari aspek hukum. Makanya dikatakan JPU kemarin masalah penjaminnya, saya juga nggak protes penjaminnya itu. Sah-sah saja. Memang itu ada ketentuannya kok. Siapapun yang mau menjamin itu kan sah sesuai dengan hukum. Nah, ketentuan-ketentuan disampaikan JPU juga sah-sah saja. Nah, yang saya katakan tadi, yang sering berulang-ulang saya katakan jangan mengulangi perbuatanmu. Ada salah satu kriteria disampaikan oleh JPU. Berarti nggak salah dong dulu saya nyampaikan. Nah, sekarang yang kalian kejar dan cermati dan awasi adalah persiapan dakwaan dan agenda persidangan. Berikan kesempatan kepada JPU. Jangan pula belum apa-apa JPU bekerja sudah dikuyo-kuyo juga. Nah, kan saya netral kan.
Saya nggak berpihak kemana-mana. Apapun keputusan pengadilan itu sah secara hukum. Kalau tidak cocok, salah satu diantaranya silakan banding. Kalau nggak cocok, silakan kasasi atau PK segala macam. Nggak cocok, minta grasi, amnesti dari presiden. Nggak cocok lagi ya minta ke Tuhan. Sudah.